kami selaku panitia mengingatkan untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga adab-adab seorang penuntut ilmu. Kepada Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di acara daurah sehari belajar sholat yang berlokasi di Masjid Al-Himmah di Klaten ini. Sebelum memulai pembacaan risalah ringkas ini, saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, kepada para jamaah dan para ummahat, para akhwat yang menginginkan balon ya, nanti bisa menghubungi panitia. Dan untuk panitia, balonnya mohon dibagi dua. Panitia akhwat dikasih balon, kalau ada anak-anak nangis nanti disampluk balon yang tidak rewel gitu. Yang kecil-kecil ini boleh bawa balon. Yang punya anak di rumah pengen ngampleki balon boleh, selama persediaan masih ada. Berikutnya perlu diketahui bahwa Masjid Al-Himmah ini konon ceritanya dia adalah masjid tertua nomor 2 di kota Klaten. Adapun masjid yang pertama itu Masjid Sidowayah, kurang lebih berjarak 2 km dari tempat ini. Jadi masjid ini masjid jadul. Dulu para pengurus kabupaten ya, Pemkat, pemerintah Kabupaten Klaten, mereka kalau sholat ke sini. Terus karena saking lamanya, kayaknya ini nuansanya juga masih dipertahankan, keramiknya masih jadul, terus ya beberapa hal mas temboknya juga jadul, sehingga dia menyimpan nilai sejarah masjid ini, sejarah para generasi mungkin setengah abad atau 1 abad yang lalu ya. Alhamdulillah pengurus masjid sangat menyambut baik kegiatan daurah pada kesempatan hari ini, dan sebelumnya kita juga sudah pernah menyelenggarakan daurah di sini. Adapun tema pada hari ini adalah tentang sholat. Kopian materi yang ada di hadapan kita ini adalah Kaifiyatu sholatin Nabi al-mukhtasarah minal mawsu'atil fiqhiyatil muyassarah fi fiqhil kitabi wa sunnatil mutahharah. Tata cara sholatnya Nabi yang terringkas dari kitab al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-muyassarah, ensiklopedia fikih yang sederhana, fi fiqhil kitabi wa sunnatil mutahharah, menurut fikih Al-Quran dan sunnah yang suci. Bi kalami Syekh Husain bin Audah Al-Awayisyah hafizahullahu ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awayisyah.
Beliau salah seorang murid senior dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kitab ini asalnya ada 7 jilid. Kemudian pembahasan tentang solat itu ada di jilid yang kedua. Ikhtasarahul Abdul Dhaif, yang diringkas oleh saya dalam hal ini supaya mencukupi waktunya, sehingga tidak semua pembahasan tentang solat ini kita nukilkan di sini, tetapi kita cukupkan diri tentang pembahasan tentang kaifiyah atau tata cara sholat. Itu pun tidak semua dicantumkan di sini, ya, dinukilkan saja beberapa hal yang saya anggap penting dan inti untuk diketahui berkaitan dengan tata cara sholat kita. Kita langsung membaca di halaman pertama, faraidus salat wa sunanuha. Wajibat salat dan juga sunnah-sunnahnya. Yang pertama an-niyatu, niat. Wa hiya syartun au ruknun. Niat ini dia menjadi syarat salat atau dia menjadi rukun. Ada yang bisa membedakan perbedaan antara syarat dengan rukun? Kata sebagian ulama, asyartu laisa juz'an min mahiyatis syai'. Syarat itu tidak menjadi bagian dari sesuatu. Kalau ruknun fahuwa juz'un min mahiyatis syai'. Sedangkan rukun itu adalah bagian dari sesuatu. Syarat itu letaknya di luar, kalau rukun di dalam. Contoh misalnya wudu adalah syaratnya sholat. Jadi wudu itu posisinya di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat, maka dia disebut sebagai syarat. Tapi kalau Al-Fatihah itu syarat apa rukun sholat? Kenapa rukun? Karena dia di dalam sholat. Itu perbedaan di antara perbedaan inti syarat dengan rukun. Persamaannya adalah kalau dua-duanya tidak ada, akan menyebabkan satu ibadah menjadi tidak sah. Mau sholat nggak pakai wudhu, nggak sah sholatnya. Mau sholat nggak pakai baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Sama-sama membuat tidak sah, yang satu itu di luar, yang satu di dalam. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang niat ini. Apakah dia itu masuk kategori syarat ataukah masuk kategori rukun? Seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah serta memurnikan kepada Allah, ya, agama itu. Itu angka-angka yang ada di kurung itu adalah angka yang berkaitan dengan footnote atau al-hamish atau catatan kaki. Catatan kakinya sengaja tidak saya kopikan supaya tidak panjang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada sebagian panitia mengusulkan ini materinya diterjemahkan, ya. Di antara gaya saya di dalam daurah itu, ya, kita pakai kitab asli, kitab gundul. Tapi peserta banyak yang nggak bisa bahasa Arab. Justru itu untuk mengenalkan bahasa Arab, untuk mengenalkan referensi Islam kepada para penuntut ilmu, sehingga mereka bisa menyimak, memberi harokat, membiasakan diri dengan istilah-istilah, dengan kata-kata, dengan kosakata dalam bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, wah aku ramut dengan serasah melu wae, jangan begitu. Ini sebagai bentuk apa, pembiasaan dan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua.
Seluruh amal bergantung kepada niatnya, dan manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu hadis Arba'in Nawawi yang keberapa? Yang pertama. Dan rata-rata para ulama pun mencantumkan hadis ini dalam jajaran hadis yang pertama sebagai bentuk peringatan bagi para penuntut ilmu agar senantiasa meluruskan niatnya. Orang yang sholat kalau niatnya bukan karena Allah, ya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena di hadis itu dilanjutkan Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya tergantung apa yang dia niatkan. Solatnya karena pekewo sama morotuwo, ya dia tidak mendapat pahala. Maka di antara fungsi niat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah membedakan antara solat wajib dengan solat sunnah, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antum masuk ke masjid sholat 2 rakaat, niatnya apa? Apa niat sholat subuh? Apa tahiyatul masjid? Apa sholat sunnah ba'dal wudhu? Apa sholat sunnah qobliyah? Apa sholat sunnah ba'diyah? Itu yang membedakan adalah niatnya. Kemarin ada yang bertanya, saya sholat sementara bacaan imamnya amburadul nggak karu-karuan, surat Al-Fatihahnya itu rusak sampai merubah makna. Bagaimana sikap kita? Niat mufaraqah. Kita seolah-olah gerakannya itu mengikuti imam, tetapi niat kita udah melepaskan diri. Kita tidak berimam lagi kepada tidak bermakmum lagi kepada imam tersebut, karena sholatnya nggak sah. Bacaan Fatihah bobrok, dedel duel karu-karuan. Sehingga kita niatnya, saya niat sholat sendiri tidak bermakmum kepada imam ini. Gerakannya kok seolah-olah mengikuti. Berarti pahalanya sholat apa itu? Munfarid, bukan pahala sholat jamaah. Kan mending daripada rasa sholatnya babar blas ra entuk ganjaran gitu. Besok lagi harus selektif memilih imam. Itu semua dibedakan oleh niat yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu melaksanakan takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama yang kita baca untuk membuka dan memulai sholat gitu. Dan dia hukumnya wajib, rukun. Kalau enggak takbiratul ihram, berarti seseorang itu belum masuk ke dalam sholat. Dan bacaan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Saya pernah sholat itu makmum, imamnya cuma baca Allah gitu. Ini takbir apa ini? Itu bukan bacaan takbir, tapi bacaan apa? Lafzul jalalah. Jadi imam ini perhatikan ya, yang suka jadi imam, baca takbirnya lengkap. Allahu Akbar. Jangan Allah. Ben kita khusyuk, Allah. Malah ora khusyuk, malah ora sah salatnya. Kemudian di dalam kitab ini saya bawa kitab judulnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, koreksi total salat. Semene kandele. Ini daurah 1 bulan ini. Di dalam kitab Al-Qaulul Mubin, Syekh Masyhur Hasan Salman menuliskan beberapa kekeliruan membaca takbiratul ihram. Ada yang memanjangkan huruf alifnya, Allahu Akbar. A-nya galur. Galur itu mat 6 harokat gitu. Allahu Akbar. Itu keliru. Karena kata-kata Allahu Akbar berarti alifnya itu double. Alifnya itu 2, cuma dijadikan 1, dikasih tanda bendera itu.
Ya. Nah, alif yang pertama itu lil istifham. Apakah artinya? Alif yang kedua baru lafdzul jalalah Allah. Kalau antum bilang Allahu Akbar artinya apakah Allah itu maha besar. Dan itu lafadz kekufuran. Yang kedua, kekeliruan juga memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar gitu. Ba-nya yang panjang atau galur. Artinya Allah adalah gerabah atau kendang. Dan itu juga lafadz kekufuran. Jadi kira-kira yang jadi imam ini penting orang untuk belajar daurah sehari apa enggak? Yang jadi makmum penting enggak? Penting. Supaya sholat kita nanti menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita sholat sampai puluhan tahun lamanya enggak ada satu rakaat pun yang diterima. La haula wala quwata illa billah. Kamu sholat enggak? Saya sholat ya Allah. Tapi ini sholatmu zong semua. Nol. Saya bisanya sholatnya seperti itu. Sholatmu itu salah. Saya enggak tahu kan, saya enggak tahu kalau itu saya salah. Terus kenapa kamu enggak ngaji, enggak ikut daurah? Lah aku wegah ya Allah. Oh lah bang itu namanya. Oh saya kan kerja. Saya kan butuh nyari duit. Apakah kalau kita tinggal daurah rezeki kita akan berkurang? Berkurang apa enggak? Tidak akan berkurang. Pekerjaan kita tinggal sebentar untuk ikut daurah tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Malah kadang tambah. Beneran itu. Biasanya madang lawuh tempe ro sambel. Iki engko kok. Iki kok lawuh ya wak wedhus lho. Nek oman lho ya. Ngombene putihan iku dawet gitu. Rezekinya tambah, tidak akan berkurang. Insyaallah taala. Dan lagi nanti di hadapan Allah kita punya hujjah. Kenapa kok kamu keliru? Saya sudah berusaha ikut daurah ya Allah. Lah kan di daurah udah diterangkan. Lah waktu itu saya ngantuk sithik gitu. Tapi minimal sudah ada usaha. Kalau enggak berusaha namanya al-i'rad. Berpaling dari agama Allah, enggak mau tahu sama sekali terhadap syariat agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu takbiratul ihram. Wa hiya ruknun. Dan takbiratul ihram itu menjadi rukun. Kenapa disebut rukun? Karena kan dia ada di dalam sholat. Tadi rukun gitu toh. Kalau di luar sholat apa namanya? Syarat. Jadi seorang yang tidak bertakbir ini dengan takbiratul ihram ini maka tidak sah sholatnya. Contoh apa ada? Contoh orang yang makmum masbuk, imamnya itu sudah apa? Sudah rukuk. Dia tuh lari ke masjid bukuk langsung Allahu Akbar langsung rukuk begini. Itu takbir apa kalau dia Allahu Akbar langsung rukuk? Takbiratul intiqal. Sedangkan takbiratul ihramnya belum dia lakukan. Lah kuwi salat apa dolanan itu namanya? Ya. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian baru takbir untuk rukuk. Lah kula nek ngenteni rukuk ki imame selak jenggelek meneh sak tekane. Sak tekane. Kalau jarak kita itu sudah dekat, boleh kita takbiratul ihram terus takbir rukuk, sambil rukuk itu jalan asal jaraknya tidak jauh. Nek jauh ngocek. Ya jangan jalan itu ya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua bisa juga salat yang tadi itu begitu masuk ke shaf dia langsung Allahu Akbar langsung rukuk, itu bisa menjadi sah. Apa syaratnya? Man yujib? Siapa yang jawab? Hah? Ya bukan itu. Kalau dia bisa rukuk bersama imam, kalau tidak takbiratul ihram ya enggak sah sholatnya. Tetapi ketika dia masuk ke shaf, dia takbir terus langsung rukuk gini bisa menjadi sah. Syaratnya apa? Niat dua sekali satu takbir niatnya dua gitu? Enggak. Takbir ini takbirnya sekali supaya sah gimana? Meniatkan takbir yang sekali itu sebagai takbiratul ihram. Nah, itu nanti baru sah. Berarti dia tidak melakukan takbiratul intiqal. Enggak apa-apa. Yang penting takbiratul ihramnya dapat. Sehingga teman-teman kalau masuk ke masjid
masuk ke dalam shaf, itu kalau mau takbir terus langsung rukuk, niatkan takbir itu sebagai takbiratul ihram, bukan takbiratul intiqal. Begitu ya? Li hadis Ali radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Miftah, kunci as-salat, dari salat itu adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha takbir, dan tahrimnya adalah takbir. Tahrim itu artinya pengharam, yang mengharamkan. Maknanya kalau sudah takbiratul ihram ini, sesuatu yang asalnya itu mubah, halal, itu menjadi haram. Contohnya apa? Makan, minum, bicara. Kalau sudah takbiratul ihram itu nggak boleh ngomong lagi. Oh wis takbir ngene kok nyengeni bocah, aja do rame. Salat wis mulai barang kaya aku ngene iki lho. Ya kaya kowe malah remuk gitu. Sudah takbir malah ngomong. Tapi boleh nggak kita ngajak ngomong orang sholat? Boleh nggak? Boleh kalau ada kebutuhan, dua omongan itu tidak membutuhkan jawaban. Umar Ibnul Khattab pernah menarik salah seorang yang sholat tidak menghadap sutroh lalu ditarik. Orang yang sholat tadi ditarik, digeser supaya menghadap sutroh. Terus Umar mengatakan, sholli ilaih, sholatlah kamu menghadap sutroh ini. Dan gak usah dijawab omongan itu. Oke, jangan begitu, malah batal nanti. Seperti antum punya istri, anaknya nangis, istri lagi sholat, itu boleh. Sholatnya ndang cepet, anaknya nangis, gitu, boleh. Ora suwe-suwe, nek suwe-suwe engko sholat nangis, nanti bayi tua barang. Itu melebihi kadar kebutuhan, ya. Yang pertama. Yang kedua, mengganggu kekhusyuan istri kita. Cerewet aja ngomong ya nek wong sholat. Na'udzubillah min dzalik. Takbiratul ihram. Yang ketiga, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Qad tsabata ar-raf'u, sungguh telah sabit, telah sah ar-raf'u, mengangkat kedua tangan, fi jami'it takbirat, di seluruh takbir yang ada di dalam sholat. Itu ada dalilnya teman-teman sekalian. Dan ini mungkin sebagian kita nggak tahu. Jadi mengangkat tangan itu di seluruh takbir sholat itu ada dalilnya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Terus takbir mau ruku, Allahu Akbar. Terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, takbir, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, takbir, Allahu Akbar. Mau sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Wih, salah topo, salah tenanan itu. Dan itu ada hadisnya. Sebagian kita mungkin tidak tahu kan ya. Ya. Jadi mau sujud itu takbir, Allah. Bangkit dari sujud, takbir mau duduk itu, Allahu Akbar gitu. Fi jami'it takbirat, di seluruh takbir-takbir. Walakin akan tetapi hunaka di sana takbiratun, ada takbir-takbir, iltazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam raf'al yadaini fiha. Nabi senantiasa mengangkat kedua tangannya di dalamnya. Wa hunaka takbiratun, dan di sana ada takbir-takbir lam yaltazim biha, yang tidak selalu dilakukan oleh Nabi. Jadi mengangkat tangan itu ada yang selalu dilakukan, ada yang sesekali tidak dilakukan oleh Nabi. Ya. Mengangkat tangan yang selalu dilakukan oleh Nabi itu ada di 4 kondisi. Selain 4 ini, Nabi kadang tidak mengangkat tangan. Gitu. Maka saran saya teman-teman, di 4 kondisi ini kita selalu mengangkat tangan. Kalau mau mempraktekkan sunnah selalu mengangkat tangan saat takbir di seluruh takbir-takbir yang ada, itu dilakukan saat kita sholat di rumah. Nanti tidak dikira aliran sesat. Sholat opo neh kok kayak sholati wong Syiah ya. Orang Syiah gitu. Kalau mau sujud takbir, bangkit dari sujud takbir. Itu ada hadisnya loh.
Dan itu salah satu sunnah mahjurah, sunnah Nabi, ajaran Nabi yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mari kita hidupkan saat kita sholat di rumah, saat tidak sedang berjamaah di masjid. Kalau kita hidup di kampung santri, para penghuni kampung itu sudah ngerti sunnah ini, nggak apa-apa kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan sunnah ini justru nanti menimbulkan apa? Mudarat, fitnah, kekacauan, perseteruan, perselisihan, maka menunda pelaksanaan sunnah dalam rangka untuk menghindari kemadaratan itu juga sunnah. Saya ulangi, menunda pelaksanaan ibadah yang sifatnya sunnah dalam rangka untuk menghindari kemadaratan itu juga bagian dari sunnah. Itu. Faminal halati allati warada iltizamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha birraf'i inda takbiri. Famin, maka di antara al-halati, kondisi-kondisi, allati warada, yang tersebut iltizamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iltizamnya Rasul fiha, di dalam kondisi-kondisi itu, birraf'i, mengangkat tangan, inda takbir, saat takbir. Maknanya kondisi-kondisi di mana Nabi selalu mengangkat tangan ketika takbir pada kondisi tersebut. Paham ya? Jadi saat kondisi itu, 4 kondisi ini Nabi selalu angkat tangan terus. Di luar itu Nabi kadang angkat tangan, kadang tidak. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram harus ngangkat tangan, Allahu Akbar gitu. Yang kedua hina ruku', ketika akan apa? Ruku'. Takbiratul ihram, lalu ketika ruku', lalu hina raf'i minar ruku'i, saat bangkit dari ruku', itu Nabi juga mengangkat tangan. Kita lanjutkan dulu yang keempat, idza qama minar rak'ataini ila tsalitsati, jika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, itu juga mengangkat tangan. Lalu kita baca hadisnya di poin nomor 3 itu. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila qama, beliau berdiri, fis salati, di dalam salat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yakuna hadzwa mankibaihi, sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Hadzwa itu sejajar, bukan nempel. Sebagian orang itu memahami hadzwal mankibaih itu nempel ya, sehingga takbirnya begini, Allah, ditempel kayak gini. Harus nempel ini, nempel pundak gini. Enggak. Sampai orang-orang yang nuwun saya, wah Wahabi iki nek salat kaya nyetop bis. Itu karena saking ininya ya, hulu pelaksanaan takbir itu. Jadi sejajar kira-kira seperti ini. Sejajar dua pundak, bukan ditempel kayak pundak begini. Pernah antum lihat orang takbir begini? Nah, itu karena pemahaman yang keliru tentang kata-kata apa? Hadzwa. Hadzwa itu sejajar. Wa kana yaf'alu dzalika, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, mengangkat kedua tangannya sejajar pundak, hina yukabbiru lirruku', saat beliau akan bertakbir menuju ruku'. Wa yaf'alu dzalika, dan beliau melakukan hal itu lagi, hina rafa'a ra'sahu minar ruku', hina saat rafa'a, beliau mengangkat ra'sahu, kepala beliau, minar ruku', dari ruku'. Gerakan apa namanya? I'tidal. Wa yaqulu, dan beliau membaca, sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar terhadap setiap orang yang memujinya. Wala yaf'alu dzalika fis sujudi, dan beliau tidak melakukan hal itu saat sujud. Kenapa?
Ya karena yang dilihat Umar, Nabi saat sujud tidak mengangkat tangan. Yang dilihat Umar, kejadian sifatnya kasuistik yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yang keempat, Nabi juga mengangkat tangan ketika berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Jadi setelah apa? Setelah tahiyat pertama, lalu berdiri kan? Setelah tahiyat selesai berdiri Allahu Akbar, itu sambil angkat tangannya lagi gitu. Itu. Tapi kalau berdiri dari rakaat pertama ngangkat enggak? Enggak. Berdiri dari rakaat ketiga menuju keempat? Tidak. Jadi yang mengangkat itu dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, itu mengangkat tangan. 5. Berdasarkan haddatsahu Ubaidullah, apa yang diceritakan oleh Ubaidullah an Nafi' dari Nafi', anna ibn Umar, bahwasanya Ibnu Umar, kana idza dakhala fis salah, beliau itu saat masuk ke dalam salat, kabbara, bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza, dan apabila raka'a, beliau ruku', rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini, dan jika beliau bangkit dari rakaat kedua, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar merofakkan perilaku tersebut kepada Nabi, maksudnya menyandarkan. Maksudnya saya melakukan ini karena meniru-niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Ya. Kemudian di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya di setiap takbir yang ada. Itu juga ada hadisnya. Dimuat di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, Al-Muyassarah, tulisan Syekh Husain Al-Awayishah ini. Cuman karena memang agak panjang ya, sehingga saya mencukupkan diri untuk tidak mencantumkan dalil tersebut. Coba kita cari li hadis Abu Qilabah, berdasarkan hadis Abu Qilabah, di tempat antum enggak ada ya. Annahu ra'a Malik bin al-Huwairits, dia melihat Malik bin Huwairits, idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi, apabila salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, jika ingin rukuk beliau mengangkat tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat dari rukuk mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah shana'a hakadha, dan beliau mengatakan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Albani mengatakan, indi taraddudun fil iltizami raf'i huna wa amilu ilal iltizam. Ya, saya tuh ragu-ragu Nabi itu senantiasa mengangkat tangannya beriltizam atau enggak, wa amilu ilal iltizam, tetapi saya lebih cenderung beliau itu senantiasa beriltizam dengan mengangkat tangannya. Li'annahu min riwayat Ibnu Umar alladzi rawa raf'a inda ruku' wa raf'i minhu. Karena berdasarkan riwayat siapa? Ibnu Umar. Ala kulli hal, saran saya untuk teman-teman kalau ingin mengangkat tangan di setiap takbir itu hendaknya dilakukan saat kita sedang sholat sendiri di rumah. Neneng masjid ya ojo, kalau masyarakatnya belum siap ya, nanti tidak malah menimbulkan kegaduhan. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, setelah niat takbir angkat tangan. Yang keempat, wad'ul yadaini 'alas sadri, meletakkan dua tangan di atas dada. Lil ulama fi wad'il yadain, para ulama berkaitan dengan meletakkan kedua tangan indal qiyam, saat berdiri salat.
Okay. Al-awwal indal qiyamil awal, saat berdiri salat yang pertama, aqwalun adidatun, itu memiliki banyak pendapat. Ada yang meletakkannya di dada, ada yang meletakkannya di perut, ada yang meletakkannya di perut agak geser ke kiri, tapi yang di samping perut sini nggak ada. Ya. Wa qad tsabata 'anin nabi, dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu wada'a yadayhi ala sadrih, bahwasanya Nabi meletakkan tangannya di atas dada. Teman-teman sekalian, ada yang banyak salah faham juga. Jadi ala sadri itu bukan di atasnya dada. Ada yang meletakkannya di sini. Ada yang malah nenggon gulu ini. Ini ekstrim gulu. Jadi ala sadri itu bukan di atas dada, tapi di dada. Kira-kira segini. Ya, jangan ketinggian begini atau ada yang begini. Pernah kok saya melihat begini itu, mungkin iki dia memahami ini masih masuk kategori dada. Jadi nek di atas dada ya ning kene iki. Itu keliru ya. Jadi ala sadri itu di dada. Gini. Dada itu ini. Ya, di atasnya lambung, antara sini sampai sini. Ini dada. Jadi begini. Jangan terlalu ketinggian, jangan terlalu kemelorotan. Jadi telah sahih dari Nabi meletakkan kedua tangannya di dadanya. Wa dzakara syaikhuna al-adillata, dan syekh kami yaitu Imam Albani menyebutkan dalil-dalil fi sifatis shalah di dalam kitab sifat salat Nabi nomor halaman 88. Faqala, dan beliau mengatakan, wa kana yadh'ul yumna ala dhahri kaffihil yusra. Beliau meletakkan yadh'u al-yumna, tangan kanannya, ala dhahri kaffihil yusra, di atas punggung tangan kiri. Punggung telapak tangan. Al-kaf itu artinya telapak tangan. Ini namanya punggung telapak tangan. Ini punggung telapak tangan. Ya, kalau ini perutnya telapak tangan. Ini button, ini dhahar. Yang diletakkan di sini. Diletakkan di atas punggung telapak. Mau begini, lalu diletakkan di dada. Warusukh wasa'id, kadang diletakkan di sini. Ar-rusukh itu antara telapak tangan dengan tangan di sini. Kalau sa'id itu adalah dhira. Dhira itu antara ujung jari tengah sampai siku. Jadi diletakkan di sini atau di sini atau di sini. Itu ya. Terus diletakkan di dada. Makanya pasnya begini. Kalau diletakkan di dada itu artinya di atas dada. Kalau antum mau praktekkan yang ini repot. Hilar ngangkat masuk ini. Jadi yang pasti memang begini, atau begini, atau begini, di atas begini, iya, sejajar dengan dada. Jadi jangan tinggi-tinggi, itu keliru. Wa sa'altu syaikhana hafizahullahu ta'ala, dan aku bertanya kepada syekh kami hafizahullahu ta'ala, waktu kitab ini ditulis beliau masih hidup ya. Hal tarawna, apakah engkau berpendapat wada'al yumna ala dhahri kaffihil yusra warusukh wasa'id wajiban am sunnah? Apakah engkau melihat meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ya, di ugel-ugel, di lengan ataupun di dhira itu sesuatu yang wajib ataupun dia itu hanya sunnah saja? Faqala, beliau mengatakan al-wad'u mutlaqan wajibun. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu wajib. Walakin alat tafsilil madhkuri sunnah. Tetapi meletakkannya itu di atas telapak tangan atau di rusuk atau di sa'id itu hukumnya sunnah saja. Tapi meletakkan kedua tangan, ya, melipat tangan begini, atau bahasa sederhananya sedekap ya, bersedekap dalam sholat itu hukumnya wajib. Cuma secara rinci apakah di telapak tangan atau di sini itu hukumnya sunnah saja kata beliau. Nah, berkaitan dengan meletakkan telapak tangan ini juga ada bid'ah dalam masalah ini yang disebutkan Syekh Masyhur Hasan Salman. Jadi yang disunnahkan itu, yang disyariatkan itu meletakkan kedua telapak tangan kita yang kanan di atas telapak tangan yang kiri. Kemudian hadis lain menyebutkan al-qabd. Al-qabd itu menggenggam. Jadi menggenggam itu begini, antara jari telunjuk dengan
ibu jari menggenggam begini, digenggamkan begini terus diletakkan, ya. Atau begini. Kemudian ada yang disebut dengan kreativitas religius, bahasa jelasnya bid'ah ya. Dia ingin berbuat bid'ah, dia ingin mendapatkan dua sunnah sekaligus. Begini juga dapat, yang begini juga dapat, lalu dikolaborasikan menjadi begini, ya. Jadi yang menggenggam yang ini sama ini, yang ini diletakkan di ini. Menurut dia ini dapat dua-duanya katanya, ya. Ini tidak boleh karena tidak ada satu dalil pun Nabi melakukan ini. Kan itu bentuk kolaborasi dua dalil. Katakan siapa imammu di dalam masalah ini? Ada enggak salah seorang imam salaf melakukan hal itu? Kalau tidak ada, maka itu bagian dari apa? Bid'ah di dalam ibadah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa melakukan suatu urusan agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi pilih salah satu, begini ya, atau begini, atau begini, atau begini. Diletakkan di dada. Wallahu taala alam biswab. Dan berkaitan dengan takbiratul ihram, jangan terbiasa mengikuti was-was di dalam hati. Takbir itu yang mantep. Kalau ragu-ragu enggak usah diulang. Allah, kurang khusyuk baleni. Allah. Wah, nek sing gatel yang gurih baleni. Allah. Saya pernah melihat orang itu sholat tahiyatul masjid, takbirnya 7 kali. Sampai saya batin iki sholat Idul Fitri, pas sholat tahiyatul masjid ini. Ada yang Allah diubeng-ubengin. Pernah nggak antum lihat ngubengin? Iya, saya juga pernah. Ngubenginnya maju, gitu tok. Bukan maju ndak bundet balik keneh. Itu bagian dari bid'ah mengada-ada di dalam urusan agama, apapun alasannya. Alasannya kurang mantep, kayaknya ini. Lah saya tanya, kalau alasannya kurang mantep, kenapa kurang mantep itu hanya terjadi saat takbir saja? Bener nggak? Kenapa tidak khusyuk itu hanya terjadi saat takbir saja? Harusnya udah dapat 3 rakaat, wah kok kurang mantep ya baleni neh gitu. Harusnya kan gitu. Tapi kenapa yang diulang cuma takbirnya? Kenapa enggak diulang sekalian sholatnya? Kalau tidak khusyuknya itu, kurang mantapnya itu ada di rakaat ketiga, rakaat kedua gitu misalnya. Ya. Kalau tidak khusyuk, jangan dibatalkan sholatnya. Ya. Ada hal-hal yang mengganggu, segera berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Berikutnya kaifiyatur raf'il yadain. Tata cara mengangkat 2 tangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangan beliau mamdudatal asabi'. Ya, mamdudah itu dibentangkan jari jemarinya. La yufarriju bainahuma, tidak megar. Megar itu bahasa Indonesianya apa? Tidak memekarkan jari jemarinya. Wala yadummuhuma, tidak pula dirapatkan. Ini jurus ular namanya misalnya. Jadi takbir itu jangan begini, Allahu Akbar. Bukan pula begini, Allahu Akbar. Rapat gitu. Biarkan dia rileks sesuai dengan keinginan si jari itu. Orang megar gini, tapi tidak diingkopke. Itu maksudnya. Wa yaj'alu kaffaihi hadwa mankibaihi. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua telapak tangan beliau sejajar pundak, kira-kira segini, sejajar pundak. Ya. Li hadits Ibnu Umar al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah berlalu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah, aku melihat Rasulullah saat berdiri salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua telapak tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu. Wa ahyanan, dan terkadang yubalighu, beliau itu bersungguh-sungguh di dalam mengangkatnya, yubalighu fi raf'ihima, sungguh-sungguh di dalam mengangkat kedua telapak tangannya, hatta yuhadhiya bihima, sampai keduanya mencapai atrafa udhunaih, sejajar dengan ujung telinga. Jadi telapak tangannya kadang sejajar ujung telinga. Kira-kira segini. Ini sejajar ujung telinga belum? Telinga, ujung telinga di sini
Nah, kita tarik maju, ya kira-kira segini. Atau agak ke bawah, sejajar pundak. Allahu Akbar. Atau sejajar ujung telinga. Allahu Akbar. Hadwa, sejajar, tidak harus menyentuh. Ada orang takbir, Allahu Akbar, disentuhkan ujung telinga. Ada yang disentuhkan jempolnya gini. Ya kan? Ada yang orang takbir begini. Allah. Yang benar sejajar ujung telinga begini. Mau maju begini atau begini, yang penting sejajar ujung telinga. Wa taqaddama mripatku ora dirapati ketok. Wa taqaddama atamma minhu wa fi riwayatin hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Dan telah berlalu ya penyebutan hadisnya dan setelah sempurna. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai kedua telapak tangan beliau sejajar dengan ujung telinganya. Waktu raf'i, saat mengangkat kedua tangan. Kapan mengangkat kedua tangan itu dilakukan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Wa taratan ba'da takbir. Terkadang mengangkat tangan itu dilakukan setelah selesai takbir. Allahu Akbar baru mengangkat tangan gini. Wa taratan qablahu, terkadang mengangkat tangannya itu sebelum takbir. Jadi gini. Allahu Akbar. Itu ketiga-tiganya boleh dan disebutkan di dalam hadis. Yang keberapa? 5. Du'aul istiftah. Dia wajib apa tidak du'aul istiftah? Tidak wajib. Ya. Dibaca bagus, kalaupun tidak kita baca ya kita kehilangan keutamaan, tetapi sholat kita tetap sah. Wa yakunu ba'da takbiratul ihrami, dia itu adanya du'aul istiftah ini setelah takbiratul ihram wa qabla al-qiraati, dan sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Qala syekhuna fi talkhis sifah. Syekh kami mengatakan di dalam kitab talkhis sifat salat Nabi. Wa qad thabata al-amru bihi. Sungguh telah sahih perintah untuk membaca doa ul istiftah. Fayambaghil muhafadzatu alaih. Maka selainnya doa ul istiftah itu senantiasa dibaca. Wa qad thabata 'anil nabi, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada'iyatun 'adidatun fi hadzal mautini. Doa yang bermacam-macam berkaitan dengan apa? Posisi ini. Jadi doa ul istiftah itu banyak. Nabi mengajarkan model doa istiftah yang tidak hanya satu. Begitu. Fayahsunu, maka menjadi baik bil musalli, untuk orang yang salat, an yaqra'a taratan bihadza, sesekali membaca doa istiftah yang ini, wa taratan bihadza, di kali waktu yang lain dia membaca doa istiftah yang lainnya, supaya apa? Seluruh sunnah Nabi itu bisa kita dapatkan. Gitu. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, kalau NU wajah tu wajhiyah. Bukan begitu. Boleh enggak orang Muhammadiyah baca wajah tu wajhiyah? Boleh. Orang NU baca Allahumma ba'id baini? Boleh. Wong itu enak dalile kok ora. Nek Muhammadiyah ya pokoke Allahumma ba'id baini. Nek NU harus wajah tu wajhiyah. Enggak begitu. Bahkan bukan cuma 2 doa istiftah itu, ada banyak. Tapi yang saya cantumkan di sini hanya 5. Kenyataannya lebih dari itu. Ya, sesekali kita baca ini, sesekali kita baca ini. Tapi kalau daya ingat kita lemah, malah morak-marik ya. Maka kita pilih satu saja. Wa ilaika hadhihi siyaghu, dan bacalah oleh kalian redaksi hadis istiftah sebagai berikut. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya
kama yunaqqas thawbul abyaddu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu redaksi yang pertama. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku, wa baina khataayaya, dan antara dosa-dosaku, kama sebagaimana ba'atta, engkau menjauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Jauhkan aku dari dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Penting gak doa ini berarti? Penting, karena dosa kita banyak sekali, dan banyak dosa-dosa kita itu menempel di dalam diri kita. Maka kita meminta kepada Allah agar dosa ini dijauhkan dari kita, sebagaimana jauhnya timur dengan barat. Berapa kilometer jauhnya timur dengan barat? Ada yang tahu? Nggak ada. Oh, timur itu ngendi? Ujung dunia aja kita nggak tahu kok. Kan ujung bumi, lah ujung bumi ini ngendi? Padahal di luar bumi masih ada angkasa. Di angkasa itu masih ada galaksi. Di galaksi itu masih ada galaksi-galaksi yang lain, terus sampai mana ujung dunia kita nggak tahu. Agar Allah membersihkan dosa kita. Allahumma naqqini, ya Allah sucikanlah aku, bersihkanlah aku, min khataayaya, dari dosa dan kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu, kama sebagaimana yunaqqas dibersihkan ats-thawbul abyadu, pakaian yang putih, minad danas, dari noda dan kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah mandikanlah aku, min khataayaya, dari dosa dan kesalahanku, bil ma'i wath thalji wal barad, dengan air, dengan salju dan air yang seger, yang jernih. Gitu. Mandi itu kalau pakai air es, pakai salju, bersih, Pak. Pepete bar kuwi ora adus 3 dina bergenggeng. Wong antum nek ning diange ora tau adus ta? Ya, wong arep adus adem ya. Dan kalau di tempat yang dingin itu nggak ada keringat, jadi fresh terus. Ya 5 dino 100 ya biasa wae gitu. Yang penting nganggo parfum ya wangi. Padahal kokot bolot ya. Seperti itu. Itu doa yang pertama, dan wallahu taala alam, doa inilah yang paling apa? Populer, yang paling masyhur. Saya sendiri pakainya ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya. Jangan buru-buru, Pak. Mas, adik-adik, kalau baca doa ini jangan buru-buru. Terutama imam, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, takut sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lagi berarti ramoco doa istiftah. Kalaupun membaca terkadang diseret-seret. Baca pelan-pelan dan kasih kesempatan waktu kepada makmum untuk membaca doa istiftah. Begitu. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Berapa menit itu? 2 menit. Ora kok takbir langsung baca suratul Fatihah. Ya, makanya jadi imam itu pertanggungjawabannya berat. Ojo selonang-selonong ae. Ikhwan-ikhwan, kalau sholat di masjid yang kita nggak biasa sholat di situ, ojo selonang-selonong. Meskipun belum ada imam yang maju, diem, nunggu. Barangkali imam rawatibnya tuh masih jalan di depan, bener nggak? Imam rawatib yang biasa ngimami di situ masih neng halaman kono, wis komat rane sing ngimami, aku sing maju, ben bergenggeng katanya. Imame kae saka nglatar kono nyawang, oh menus kae kan. Wong ngendi kae cah ngendi kae selonang-selonong ya, ora duwe adat sopan santun kayak gitu. Kecuali kalau kita memang sudah dimangga, monggo jenengan. Imam rawatib pun pundi? Imam rawatib nggih kula monggo jenengan. Oke, gitu baru maju, ya. Jadi harus lebih memiliki sopan santun. Kita pernah nggak baca Nabi itu sholat subuh datang telat,
sampai matahari itu hampir terbit. Gak ada yang nyelonong sahabat, gak ada yang berani. Ya, nunggu sampai tolah-tolah, mana Nabi kok gak datang? Mana Nabi kok datang? Ya, ternyata Nabi datangnya menjelang matahari sudah mau terbit. Ya nunggu imamnya itu, ditunggu imamnya. Tidak wong sing ngerti ya. Orang sudah ngaji. Sehingga kalau kita mampir sholat, ya kita harus memposisikan diri sebagai seorang tamu dan makmum. Adzan barangi nek kira-kira orang sing adzan dinteni. Kalau dipastikan nggak ada yang adzan baru kita adzan. Yang kedua tidak saya tuliskan di situ. Yang ketiga karena panjang sekali. Ini redaksi doa istiftah yang kedua ini panjang sekali. Sehingga saya nukilkan sing cendak-cendak. Awak dhewe kan seneng sing cendak. Yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Allahumma bihamdika, ya Allah, apa ini, maha mulia engkau itu. Wa tabarakasmuka, dan penuh keberkahan, maha mulia nama-namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi engkau. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Yang keempat, iki doa hafal kabeh iki. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan ditambahi surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jangan ditambah-tambahi. Jangan memiliki kreativitas religius. Karena sesuatu yang religius, yang ibadah, yang ritual, agama itu sudah pakem. Jangan ditambahi, jangan dikurang-kurangi. Allahu akbar kabira, Allah maha besar, ya, walhamdulillahi katsira, pujian yang banyak teruntuk bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di segala waktu dan keadaan. Istaftaha bihi rajulun minas sahabah, ada seorang lelaki dari sahabat itu membaca doa istiftah ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, ajibtu laha, aku merasa takjub dengan doa yang dibaca oleh orang ini. Ya, futihat laha abwabus sama. Setelah dibaca doa ini, langit-langit, pintu-pintu langit itu terbuka. Allahu akbar. Dan Nabi tahu karena diberitahu oleh malaikat. Bukan berarti Nabi itu mengetahui hal gaib, tidak. Nabi terkadang diberitahu oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah beberapa hal gaib. Tapi tidak semua kegaiban diberitahukan kepada Nabi, enggak. Maka teman-teman sekalian, sesekali kita baca doa ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pintu-pintu langit itu terbuka. Itu berdasarkan hadis ini. Yang kelima, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Istaftaha bihi rajulun akhar, ada sahabat lain yang membaca doa istiftah ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadarunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku telah melihat ada 12 malaikat yang turun dan berebutan untuk memboyong amal soleh ini ke atas langit. Para malaikat saling berebut. Iki doa iki sing nggowo aku aja. Karena setiap amal soleh, setiap bacaan kita itu akan diangkat ke langit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, disetorkan kepada Allah. Wa ilaihil yas'adu kalimut thayyib, dan kepada Allah lah setiap ucapan-ucapan yang baik itu akan naik. Jadi teman-teman, kalau kita baca Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca ini dijemput oleh malaikat, diangkat ke langit, disetorkan kepada Allah Ta'ala. Saat kita membaca doa istiftah, doa kita itu dijemput oleh malaikat, disetorkan ke atas langit. Dan saat ada sahabat membaca doa ini, Nabi melihat bukan satu malaikat, 12 malaikat turun berebutan untuk membawa kalimat tersebut ke atas langit. Gitu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih.
Nah, berkaitan dengan satu riwayat dan riwayat-riwayat yang lain, ada sebagian kaum muslimin itu salah faham. Dikiranya masing-masing orang itu boleh membuat redaksi doa iftitah sendiri-sendiri. Nah, itu sahabat nggak punya dalil, dia baca doa iftitah sendiri, kok dibetulkan oleh Nabi? Sahabat yang lain membuat redaksi iftitah sendiri, kok juga boleh? Berarti kan kita boleh berkreativitas religius gitu. Berarti kita berhak membuat bid'ah hasanah. Itu bid'ah memang tidak diajarkan oleh Nabi, dibaca oleh sahabat, kenyataannya malaikat turun. Dibaca oleh sahabat, kenyataannya pintu langit terbuka. Padahal dia tidak pernah mendapatkan ajaran itu dari Nabi. Jawabnya gimana? Jawabnya adalah benar, dia tidak diajari oleh Nabi, tapi dia mendapat takrir, persetujuan dari Nabi. Nabi melihat itu dan mendiamkan, menunjukkan Nabi setuju, dan itu merupakan salah satu definisi sunnah Nabi. Sunnah itu kullu ma sadara 'anil Nabi, semua hal yang bersumber dari Nabi, nggih. Min fi'lin berupa perbuatan, au qaulin atau ucapan, au takririn atau persetujuan, au sifatin atau sifat Nabi. Jadi para sahabat ini sudah mengantongi takrir Nabi, dapat persetujuannya Nabi. Lah kalau kita dapat takrir Nabi dari mana? Carane kepiye wong Nabi sudah wafat? Kalau sahabat membuat satu redaksi doa kemudian Nabi mendengarnya dan Nabi membiarkan, itu menunjukkan itu sunnah, dan itu menunjukkan itu menjadi dalil, itu menunjukkan itu menjadi syariat. Tapi orang yang bukan sahabat nggak boleh, dia membuat kreativitas sendiri, membuat redaksi solawat sendiri. Wah, aku tak nggawe solawat tanpa waton. Wah, aku tak nggawe solawat nariyah, solawat neraka. Aku tak nggawe solawat sigromilir pamane. Aku tak nggawe solawat apa nih? Solawat apa toh, solawat kan banyak ya. Solawat koplo misalnya. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh itu. Yang berhak membuat aturan syariat hanya Allah dan Rasulnya. Kalau sahabat membuat itu kemudian disetujui oleh Rasul, ya itu menjadi syariat. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sahabat dapat rekomendasi lah, kalau kita siapa yang merekomendasi? Tidak ada. Maka kewajiban kita hanya mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, dan apa yang telah diamalkan oleh para sahabat. Selamat sudah, jangan ditambahi, jangan dikurang-kurangi. Yang keenam, al-isti'adzah, membaca apa isti'adzah? Ta'awud. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an, fa idza maka jika qara'ta engkau membaca Al-Quran, fasta'id maka berta'awudlah billah dengan Allah, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terlaknat. Qala, beliau mengatakan, wa sunnatu an yaqula taratan, seseorang itu membaca redaksi ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini redaksi bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari setan terlaknat, dari bisikannya dia, dari tiupannya dia, dan dari waswasnya setan. Wa taratan yaqulu, kadang-kadang kita membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau paling minimalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketiga-tiganya boleh. Supaya mencocoki sunnah, kadang pakai ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadang pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi, ya, wa nafthihi wa nafthihi, kadang membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim, begitu ila akhirih. Wa yusannul ityanu biha sirran, dan disunahkan untuk membaca ta'awud ini dengan sir. Sir itu kita sendiri yang mendengarnya. Qala fil Mughni, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni mengatakan,
wa yusirru bil isti'adzati wa la yajharu biha. Seorang yang sholat itu membaca isti'adzah dengan sir, dengan pelan, dan tidak mengeraskannya. La a'lamu fiha khilafan, dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasannya isti'adzah itu dibaca dengan sir, dengan pelan gitu. Berkaitan dengan isti'adzah ini para ulama kita berbeda pendapat, apakah membaca isti'adzah itu wajib ataukah sunnah. Yang mengatakan wajib berbeda pendapat lagi, kewajibannya itu apakah di rakaat pertama saja ataukah dia wajibnya di setiap rakaat. Penulis kitab Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah ini lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa membaca ta'awudz ini wajib di setiap rakaat. Kenapa para ulama kita beda pendapat? Ini wajib di rakaat pertama saja. Yang pendapat kedua mengatakan wajib di setiap rakaat. Perbedaan itu muncul karena mereka beda di dalam memahami apakah bacaan di rakaat kedua itu masih satu paket dengan rakaat pertama. Yang mengatakan ta'awudz wajib di rakaat pertama saja itu memahami bahwa bacaan di rakaat-rakaat berikutnya itu masih berkaitan. Dia menjadi bacaan yang satu dan tidak mustaqil, tidak berpisah. Sedangkan Ibnu Hazm dalam hal ini dan para ulama yang mengikuti beliau mengatakan setiap rakaat itu adalah bacaan yang mandiri, tersendiri dan terpisah. Itu. Adapun alasan kenapa wajib, karena Allah menggunakan fi'il amr. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka minta lindunglah engkau kepada Allah. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal dari setiap perintah Allah itu wajib. Kalau Allah sudah perintah wajib. Itu alasan wajibnya. Alasan kedua, karena berlindung dari setan itu wajib apa sunnah? Wajib. Berlindung dari gangguan setan itu wajib. Maka ta'awudz itu wajib. Itu. Kemudian alasan berikutnya, gangguan setan itu hanya di rakaat pertama apa di setiap rakaat? Setiap rakaat. Maka setiap rakaat pula kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya. Saya sendiri lebih cenderung lebih serak ya mengikuti pendapat ulama. Saya tidak berpendapat, nggak boleh saya berpendapat. Antum nggak boleh berpendapat karena kita bukan ulama. Tapi saya lebih tentram memilih pendapat yang mengatakan ta'awudz itu wajib di rakaat pertama. Cuman kalau dilakukan di setiap rakaat ya itu lebih bagus. Lebih mantap lagi, benar nggak? Maka kita usahakan memilih yang lebih mantap dan lebih menjaga diri kita dari gangguan syaitan. Begitu. Itu berkaitan dengan bacaan apa ta'awudz. Tetapi ta'awudz ini dibaca secara sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka teman-teman yang sering sholat di belakang ana mungkin kadang bertanya dia, iki Ustadz kok moco Alhamdulillahirrabbilalamin ini kok diulangi 2 kali. Itu kadang saya Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu karena saya lupa, belum baca ta'awudz dan belum baca bismillah. Pendapat yang rajih bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca bismillah maka tidak sah sholat kita. Karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Jadi kadang saya lupa baca bismillah. Bismillah kan dibaca sir juga. Ya. Takbir gitu langsung baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu saya berhenti sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga yang di belakang kesannya saya itu membaca alhamdulillahnya dua kali. Padahal yang tadi itu karena lupa belum baca bismillah. Supaya tidak lupa, antum mocon itu sirning ya antum kerumu. Ojo. Ngono.
Kadang kelupaan itu. Antum bacanya begini, rodok krungu sithik ning mic apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Itu manfaatnya satu, kita lebih selamat, tidak ketinggalan bismillahnya. Yang kedua, kalau ketemu makmum sing, wah kok macane langsung bismillah tak warasa tak lunga wae, dan itu ada. Ya. Bener enggak? Sebagian saudara kita kan gitu. Sebagian saudara kita itu biasa bermakmum kepada imam yang bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum bisa beralibi. Kowe kok ora maca bismillah? Apa kupingmu ora krungu? Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono. Kowe kok ora maca bismillah? Maca mau ning sir alon. Kowe ora krungu to? Berarti kowe RDBD. Rada budek sithik. Itu saran saja ya. Wallahu taala alam. Yang ketujuh al-qiyamu fil fard. Nanti di akhir sesi insyaallah kita ada praktek salat dari mulai takbir sampai taslim. Nanti ada peraga di sini. Ben digaweke panggung ning kene. Ning di sini kan enggak kelihatan. Ya nanti di atas biar kelihatan. Insyaallah taala. Bermadang ya ta. Qala Allah Taala berfirman, al-qiyam fil fard maksudnya berdiri saat melaksanakan sholat wajib. Ya, dan ini ada faedah ilmiah yang disampaikan para ulama kita. Jadi kewajiban sholat dengan berdiri itu hanya berlaku untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah, meskipun kita kuat berdiri, kita boleh melakukan sholat dengan duduk. Terutama kalau teman-teman sholat taraweh di masjid imamnya hafid Quran ya, dalam semalam itu menghabiskan 1 juz atau 2 juz. Nek kira-kira pegel gemeter ya lungguh wae. Aku isin katokan nek isin gitu. Jangan malu wong ora dosa kok malu. Ya. Boleh meskipun kita itu kuat berdiri kalau sholat sunnah, kita boleh sambil duduk. Tapi sampingku wis tuwek berdiri ya ora apa-apa to. Wong dhek tuwek ning sikile waras, antum nom ning sikile cokot asu. Cokot asu ki asam urat ya. Punya asam urat pakai weruh sing tuwek lah ngono sikile waras kok. Meskipun muda ning nek engkrik-engkriken kan ada enggak wong nom engkrik-engkriken? Oke, engkrik-engkriken ngeyoyat kelemar-kelemar gitu. Ijik nom ya enggak apa-apa duduk. Dan tidak usah pakai Kata Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah oleh kalian untuk senantiasa melaksanakan ala salawat, solat-solat yang 5 maksudnya, was salatil wusta, dan solat pertengahan. Solat pertengahan itu solat apa? Solat asar. Maka di antara ciri orang-orang munafik, mereka itu malas-malasan melaksanakan solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan berdiri ketika sholat wajib itu hukumnya wajib dilakukan dengan berdiri. Amma fil maradi, adapun dalam kondisi sakit, fayusalli hasabal qudrati, maka seseorang melakukan sholat sesuai dengan kemampuan. Qa'iman, dia berdiri, au qa'idan, atau duduk, au ala jambin, atau berbaring. Kama fi hadithi Imran bin Husain, sebagaimana tersebut di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, al-mutaqaddim yang telah lalu. Kala dia berkata, kanat bi bawasir, aku itu memiliki sakit wasir. Wasir itu ambeien ya, ambeien. Saya memiliki sakit bawasir. Jadi wasir itu bahasa Arab itu. Cuman bane kok hilang. Jangan keliru bawazir ya. Bawazir itu nama orang. Nek bawasir ki ambeien. Ada ustadz namanya Fulan Bawazir loh. Aku bejo bawasir. Bejo sang penderita ambeien gitu.
artinya. Wa sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, tentang salat. Gimana salat saya wahai Nabi? Saya itu punya wasir. Faqala shalli qa'iman. Nabi menjawab, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Jika tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Jika tidak mampu duduk maka salatlah dengan berbaring. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradihi jalisan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat saat kondisi sakit beliau dalam keadaan beliau duduk saat beliau sakit. Tapi ini sekali lagi berlaku untuk salat yang wajib. Kalau salat sunnah nggak boleh. Kalau salat sunnah kita boleh duduk meskipun kuat berdiri. Kesimpulannya, saat kita sedang naik kendaraan, naik pesawat, naik kereta, naik bis, ya, itu nggak boleh kita sholat wajib di atas kendaraan, nggak boleh. Kebolehan sholat di atas kendaraan itu hanya berlaku untuk sholat sunnah saja, ya. Kenapa? Karena kalau naik kendaraan kan kiblatnya minger-minger. Kecuali jika tidak ada waktu. Antum mau pergi umroh, berangkatnya dari sini jam berapa ya misalnya? Zuhur, jam 11. Sampai Madinah itu 9 jam itu. 9 jam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 malam ya? Bener ya? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Jam berapa? Jam 10. Berangkat jam 11 sih? 9 jam. Ya, jam 8. Berarti kan sholat asarnya kan di atas pesawat toh? Nggak boleh itu. Tapi kalau nunggu mendarat di Madinah waktunya sudah habis, maka itu menjadi boleh dalam kondisi darurat. Ya. Dan harus berdiri kalau sholat wajib, kecuali tidak memungkinkan untuk berdiri. Di pesawat itu mungkin nggak sholat berdiri? Nggak mungkin, karena memang pihak maskapai juga tidak menyediakan musola di pesawat. Kecuali pesawatnya Saudi itu ada beberapa 2 kursi atau 4 kursi yang dikosongkan untuk musola. Nek pesawatnya awake dhewe wegah rugi. 4 kursi wis pirang juta gitu. Itu kikiriknya kita. Kalau untuk urusan sholat tuh serapati penting, wah rugi ya nganggo kayak musola. Tetapi kita harus yakin, kalau antum punya maskapai lalu netel 4 kursi dijadikan untuk musola, mengurangi rezeki antum tidak? Wallahi tidak. Bahkan menjadi keberkahan. Bahkan bisa menjadi salah satu sebab rezeki itu bertambah. Naikkan aja ini fasilitas musola, harga tiketnya lebih. Atau nggak usah dinaikkan, tetap harganya sama. Terus ada yang penumpang sugih blegedu, wah saya salut dengan sampean mas, ya, salut dengan sampean bisa menyediakan tempat sholat. Saking saluti saya, nyoh tak tuh kok ke pesawat. Alhamdulillah, pesawat radio ya tuh. Pesawat telepon gitu. Tapi kan rezeki naik dan tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, gitu. Tapi asalnya sholat wajib tidak boleh di dalam kendaraan dan tidak boleh dilakukan dengan duduk, kecuali dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan kita melakukan hal-hal yang awalnya dilarang, gitu. Kemudian pertanyaannya, kalau kita duduk, sholat dengan duduk, gimana caranya? Nah itu juga timbul masalah. Apakah dengan duduk di kursi? Apakah dengan duduk jengkeng? Apakah dengan bersila? Apakah iftirasi? Mana yang kita lakukan? Antum naik sholat dengan duduk, mana yang dilakukan? Kita baca dalilnya. Soalnya saya pernah membaca fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini saya menyampaikan ini dalam rangka diskusi ya teman-teman. Kalau ada informasi landasan dalil yang dipakai oleh beliau, tolong kasih tahu ke saya. Jadi di dalam fatwa beliau, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan yang sunnah itu duduk bersila, gitu.
Tetapi saya belum menemukan dalilnya. Kalau teman-teman menemukan dalil tentang pensyariatan duduk bersila saat sholat, tolong saya dikasih tahu ya. Yang saya temukan duduknya iftirasi. Ini dalilnya. Fi Sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari nomor 827. Fa'ana Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi apanya Umar ini? Cucunya Umar. Annahu, bahwasanya beliau kana yara Abdullah bin Umar. Beliau melihat Abdullah bin Umar. Melihat siapa dia berarti? Melihat bapaknya. Radhiyallahu taala anhuma yatarabba'u fis shalah, duduk bersila ketika salat. Idza jalasa, saat duduk. Ya, maksudnya entah itu salat sunnah atau itu salat wajib, namun saat Ibnu Umar sedang sakit. Beliau ketika duduk itu duduknya modelnya bersila. Fa fa'altuhu wa ana yauma idzin haditsus sin. Kemudian aku melakukan duduk bersila ketika sholat, dan ketika itu aku sudah sangat renta. Fanahani Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar melarang aku. Loh, wis tua renta nih kok duwe bapak? Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin sekali. Saya pernah membaca satu riwayat, ada seorang sahabat itu selisih usia dengan anaknya itu hanya 11 tahun. Bayangkan, wi anake po kakangne. Jadi jarak antara orang tua dengan anaknya itu cuma 11 tahun. Jadi nek jejer itu dikiranya apa? Adiknya, padahal itu anaknya. Dan itu saya dapati di Cianjur kemarin. Gitu. Ada anak mungkin sekira usia SMP, gendong bayi. Loh kok sama adiknya? Ini anak saya. Horor, saya bilang gitu. Kemarin pas saya jadi relawan di sana itu seperti itu. Jadi 18 tahun itu udah jadi janda, 17 tahun udah punya anak, gitu. Yang di sana. Dan itu bagus ya, menikah muda itu bagus daripada racetho, mendingan ya. Karena sekarang banyak codot-codot yang berkeliaran membahayakan ya para anak gadis itu, maka lebih baik segera dinikahkan saja. Aku melihat Ibnu Umar sholat bersila, lalu aku ketika sudah tua pun duduk bersila, tapi Ibnu Umar melarang aku. Waqala, dan berkata, innama sunnatus salati, sesungguhnya yang menjadi sunnahnya salat, antan sibari jelakal yumna, engkau menegakkan kaki kananmu, wa tusnil yusra, dan merebahkan kaki kirimu. Itu apa itu? Duduk apa? Iftirashi. Duduk iftirashi itu sebagaimana duduknya di antara dua sujud itu loh. Itu yang menjadi sunnahnya sholat. Kamu jangan duduk bersila. Fakultu, aku mengatakan, innaka taf'alu dzalika. Lan jenengan riyen dulu sampean kan juga duduk bersila. Faqala inna rijliya la tahmilani. Waktu itu kedua kakiku tidak kuat untuk iftirashi. Sehingga duduk bersila ini boleh kalau memang tidak kuat iftirashi. Tapi kalau kuat iftirashi, kamu sholatnya duduk iftirashi. Itu perintahnya siapa? Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kesimpulannya gimana teman-teman? Kalau sedang sholat sunnah, kita boleh sholat sambil duduk, tapi duduknya iftirashi. Kemudian yang kedua, kalau kita duduknya iftirashi, nanti kita rukuknya itu bisa nyaman, kemudian kita sujud pun bisa sujud dengan normal kan gitu. Tapi kalau antum duduk bersila, sujudnya kepiye? Bisa bayangke enggak? Coba antum duduk bersila, Mas. Antum siapa ya? Jangan sing nom wae. Antum duduk bersila, etok-etoke salat. Iya, duduk di situ aja, enggak apa-apa. Sudah, salat takbir. Ya, sedekap. Terus rukuk. Terus sujud. Loh kan tadi angel toh. Tapi kalau iftirashi, coba iftirashi. Duduk iftirashi. Nah, takbir. Terus rukuk. Ya, terus sujud. Nah, bisa normal kan kalau iftirashi. Tapi kalau duduk bersila dadi rada kangelan. Wong keplengkang kok.
Tapi kalau sekiranya duduk iftirasi tidak bisa, ada nggak orang nggak bisa duduk iftirasi? Orang yang apa itu? Sakit apanya? Cokot asu, ya. Kena asam urat. Asam urat itu loro tenan lho, Cah. Saya ini pasien asam urat saya, bukan pasien asu. Itu asam urat itu sakit sekali kalau sedang kumat itu. Nggak bisa iftirasi, sakit sekali. Karena di persambungan tulang itu ada purin namanya. Purin itu konon kalau di mikroskop itu seperti pecahan kaca. Dan itu jumlahnya banyak. Itu adanya di seafood, santan, kemudian lemak ya, sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan itu semuanya ada di hari ini. Gulai, dawetnya pakai santan ya. Tapi insya Allah saya tetap makan itu. Loh kenapa Ustaz? Lah enak kok gitu. Karena enak itu. Asam urat kok ngombe pil gampang ya. Tinggal karek ngepil ngono wae. Tapi saran saya yang belum asam urat dibudayakan untuk sering olahraga. Saya itu olahraga juga. Setelah dicokot itu tadi. Saya jogging mengelilingi Rawon Jombor Mbayat itu 7 kilo itu lumayan loh itu. Terus renang di Jolotundo. Di Klaten ini banyak mata air. Banyak sekali, tinggal dipilih. Ya, di waktu-waktu tertentu. Kalau pengen yang pisah ada juga. Ya, jadi renang, jogging, apa tuh olahraga apa, tapi jangan yang ekstrim-ekstrim. Olahraga kok malah sikile ceklek barang itu. Jangan ya. Olahraga yang aman karena tujuannya untuk mencari sehat, bukan mencari sakit. Tekan di mau. Yang ke-8. Oh iya. Yang ke-8 qiraatul Fatihati fi kulli raq'atin wa hiya ruknun. Membaca suratul Fatihah di setiap rakaat dan dia menjadi rukun. Sesi 1 ini sampai jam berapa? 9. Iya, yang berubah aja. Ya 9.15 harusnya jam 9 tapi jadi 9.15. Jadi 15 menit. Nanti saya kasih tahu. Oh, berarti ini enggak cocok ya? Oh, lah ya kok setengah 11 ya. Saya tadi nyawang jamnya ini. Dan batin saya tadi bilang ke dia, ini Mas Agai weng ini. 9.15 lah wong saiki wis setengah 11 kok 9. Tak klorok ngene mau. Ki wonge piye tadi aku. Ternyata jamnya yang keliru. Saya minta maaf ya Mas. Enggak usah nunggu lebaran. Qiraatul Fatihati fi kulli rak'atin, membaca suratul Fatihah di setiap rakaat, wahya ruknun, dan dia menjadi rukun. Li hadithi Ubadah bin Samit, berdasarkan hadis Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa para ulama kita itu berbeda pendapat tentang status makmum masbuk yang tidak mendapatkan Fatihahnya imam. Kejadian nggak ini? Antum sholat telat, ketika antum masuk shaf itu, imam itu sudah selesai baca Fatihah, dia udah baca surat. Berarti kan di rakaat itu kita tidak baca Fatihah toh? Di rakaat itu kita tidak menyimak bacaan Fatihah. Itu para ulama beda pendapat. Apakah rakaat itu dianggap satu rakaat atau tidak dianggap? Kalau dianggap satu rakaat, ya sudah, kita nggak usah nambah satu rakaat. Kalau tidak dianggap satu rakaat, berarti nanti setelah imam sholat kita harus berdiri nambah satu rakaat. Makanya saya juga heran, pernah saya masbuk berdua. Saya masuk itu posisi imam sudah baca surat, lalu samping saya masuk juga, ya. Ketika imam salam, saya ikut salam. Lalu teman saya ini orang lain yang saya kurang begitu kenal, dia berdiri lagi. Saya bingung, kok nambah satu rakaat yo? Saya jadi ragu, saya tadi kurang satu rakaat apa enggak ya gitu.
terus saya ingat, oh mungkin dia menganut pendapat apa? Yang mengatakan kalau tidak kebagian Fatihah maka tidak sah. Dan itu para ulama memang berselisih pendapat. Ibnu Hazm Adz-Dzahiri dari madhab Dzahiriyah mengatakan sholatnya tidak sah kalau tidak mendapatkan Fatihah. Sebagian ulama yang lain mengatakan dia sholatnya rakaatnya sah. Berdasarkan riwayat, man adraka raka'ata, gimana tuh? Man adraka ar-ruku'a qabla an yarfa'al imamu ra'sahu faqad adraka raka'ah. Wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah. Barang siapa mendapati rukuk bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah dianggap mendapatkan satu rakaat. Hadis ini hadis sahih. Barang siapa bisa melakukan rukuk bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Sehingga kalau kita masbuk, imam sedang rukuk dan kita bisa mengikuti rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya, nanti kita nggak usah nambah satu rakaat berdasarkan hadis ini. Itu. Nah, sebagian orang yang mengikuti pendapat Ibnu Hazm, dia kekeh mengatakan kalau nggak dapat Fatihah maka dia tidak mendapatkan rakaat. Itu. Mana dalilnya? Yaitu sabda Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Padahal hadis ini bicara salat apa bicara rakaat? Saya tanya, tidak ada salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang enggak baca Fatihah. Hadis ini bicara salat apa bicara rakaat? Bicara salat. Kalau bicara rakaat ada dalil lain. Man adraka raka'ata man adraka ruku'a ma'al imam. Barang siapa mendapati rukuk bersama imam, faqad adraka raka'ah. Dia itu dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Lah ini pembahasannya rakaat. Kalau pembahasannya rakaat ya pakai hadis rakaat. Kalau pembahasannya sholat ya pakai hadis sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak baca Fatihah babar belas, sah nggak sholatnya? Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang nggak baca Fatihah. Tapi kalau antum telat lalu bisa rukuk bersama imam, maka antum dianggap mendapatkan satu rakaat. Jelas ya? Tapi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau ada teman antum enggak kebagian Fatihah kok dia nambah satu lagi, ya wis bene. Antum kok ora nambah ngopo? Loh, saya berdasarkan hadis ini. Antum gantian, "Lah kowe kok nambah ngopo?" Lah kan ora maca Fatihah. Sing ora maca Fatihah kuwi pembahasannya salat, Mas, dudu rakaat. Nek rakaat nganggo hadis ini. Gitu. Boleh enggak diskusi seperti itu? Boleh. Sing ora boleh kuwi nek totoan. Ayo. Saiki hadismu apa? Nek kowe nganti ra duwe hadis kowe njajake sate aku. Itu enggak boleh itu, totoan. Tinggu menang-menangan itu. Nek pengen entuk gule ora usah totoan ya. Cukup melu daurah. Entuk ya ta, insyaallah. Di mau. Man la yastati hifdzul Fatihah. Lah ini juga ada pembahasan. Bagi orang yang tidak mampu menghafalkan surat Al-Fatihah. Ada apa enggak? Jangankan Fatihah, Pancasila ya ora apal kok. Ketuhanan yang Maha Esa itu bolak-balik kehutanan. Kehutanan ngono. Iku enek menungso kok ngono. Ada enggak? Enek. Teko rene ra wonge. Ngapal ke surat Fatihah itu keliru. La ilaha illallah. Menurut saya kebangetan sing urip. Kok ngono kok diwenehi nyawa ya ta. Abdullah bin Abi Aufa qala, Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, Ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata,
Inni sesungguhnya aku la astati'u, tidak mampu, an akhudha syai'an minal Qur'an, untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Ma yujzi'uni, sesuatu yang mencukupi aku. Ternyata orang nggak bisa baca Quran itu juga sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku nggak bisa baca Quran, ajarilah bacaan yang mencukupi untukku. Faqala, Nabi mengatakan, kul, katakan olehmu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman yang mau ngajari tetangganya, ayahnya, ibunya, mbah kakungnya, mbah buyutnya, mbah canggahnya, mbah warengnya, mbah udek-udeknya, ya goprak sentenya, gantung siwurnya, tebok bosoknya, kalau sudah sulit menghafal, ajari ini. Wis tuwek kon ngapalke Fatihah enggak bisa baca ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya jadi makmum diulang-ulang itu terus enggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Gitu terus. Kalau memang dia tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah. Nanti doa-doa ruku, doa iftitah, doa ini enggak bisa, baca doa ini. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, gitu. Itu kemudahan Islam. Tetapi orang yang tidak mampu menghafal Al-Quran, dia tetap wajib belajar dan menghafalkan Al-Fatihah. Nek wis belajar yo ora iso tenan lola lali maka dia baca ini. Itu ya. Ini mungkin informasi di antara kita ada yang belum tahu sebelumnya. Berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Yang kesembilan, at-ta'minu jahran. Ta'min itu membaca apa? Amin gitu. Dengan keras. Baik imam maupun makmum dibaca keras. Amin. Tetapi keras itu orang kok terus banter banget kayak bocah-bocah itu. Jadi anak-anak itu kadang dikasih tahu ya. Maca amin ngantek mangap-mangap banter amin ngono. Gitu. Ini ada anak kecil. Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Azam. Kalau amin kenceng apa enggak? Enggak. Pelan aja ya. Nanti kalau sholat teman-temannya kalau kenceng, habis sholat dikasih tahu ya. Gue nek amin jangan kenceng-kenceng. Iki mbok mikir dialon iki sithik kenapa? Bisa enggak panitia mic-nya dikurangi volumenya biar tidak bengang-bengung. Sudah. Speaker kenapa? Feedback. Tapi pertama tadi enggak ya. Kalau volumenya dikurangi bisa enggak, Mas? Diganti. Gimana ya? Soalnya mengganggu sekali. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan taha min qiraatil Fatihati, jika beliau selesai dari membaca suratul Fatihah, qala, beliau mengatakan amin bijahrin, dengan keras, wa yamuddu biha sautahu, dan beliau menggalurkan, galur itu bahasa dipanjangkan itu. Amin gitu. Wa fil lafz idza ammana al-imamu fa aminu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apabila imam mengaminkan maka aminkanlah oleh kalian. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, barang siapa aminnya itu mencocoki aminnya malaikat. Wa fil lafdzin akhar, dalam riwayat yang lain disebutkan idza qala ahadukum fis shalah,
apabila salah seorang dari kalian mengucapkan di dalam salatnya amin, wal malaikatu fis samai amin, malaikat yang di langit pun juga akan mengucapkan amin, fawafaqa ahaduhumal akhar, sehingga ucapan aminnya kita ini mencocoki aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Betapa maha besar, maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan kita mengucapkan amin, diampuni dosa-dosa kita. Itu pun ada yang tidak semangat ngomong amin. Amin. Lemes, kancane bersemangat amin. Dan kita tahu nggak, kalau kita mengucapkan amin bareng-bareng serentak itu timbul apa namanya, kewibawaan, ketenangan dan kekompakan yang luar biasa. Itu kita dapatkan saat sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bayangkan berapa ribu itu orang mengucapkan amin secara serentak itu. Ya, bergemuruh amin, itu kayak menimbulkan apa namanya, kewibawaan dan ketenangan. Ya, apalagi kita mengetahui dalilnya, kalau aminnya kita mencocoki aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat berwudu Nabi mengatakan dosa-dosa kita rontok. Saat berjalan ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Saat kita mengucapkan amin, dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang senantiasa menjaga sholatnya insya Allah adalah orang-orang yang apa namanya, bersih dari dosa dan kesalahan. Kalau kita merasa dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, ya harus diperbaiki apa? Sholatnya, wudunya, dan kualitas sholat kita, diantaranya bacaan amin kita. Ning nek dolinnya belum selesai, jangan nyaut. Imamnya lagi Allah amin, ngono bisa itu keliru. Dan ada satu ayat ya di luar surat Al-Fatihah yang ada dolinnya juga. Surat apa itu ya? Ada loh itu. Ada seorang imam itu membaca surat Al-Baqarah apa ya? Dhalin, amin. Dia sendiri gitu, kancane meneng wae kono amin dhewe. Lah mau kan wes amin. Oh kok aku amin meneh ya. Itu beberapa kali terjadi. 2 kali kalau saya tidak salah itu mengalami itu ya. Padahal dia tidak sedang baca Fatihah. Kesergepan le amin. Jadi sudah disetel di sini, diinstal, nek krungu dhalin harus segera amin. Padahal dhalin itu tidak hanya di suratul Fatihah aja. Kita istirahat. Ya, sudah jam 9.15 menit. Kita istirahat sebentar ya, dan saya juga sudah agak piye ngono. Rencana awal saya pengen ngomongnya pelan-pelan saja biar ngirit tenaga, tapi prakteknya ternyata yo teriak-teriak juga. Tapi nggak apa-apa, semoga daurah kali ini menjadi daurah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman peserta bisa mengambil manfaat dan bisa menjadi sarana kita memperbaiki kualitas sholat kita menjadi lebih baik lagi. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita beristirahat dulu. Yang mau terapi ikan ada ya, di masjid ini ada terapi ikan, ada disediakan kursi. Yang pengen digigiti ikan kakinya boleh mencoba. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.